asesmen kompetensi minimum. Nah, latar belakangnya kenapa dia dirubah dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Itu Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ada ternyata menurut PISA 70% siswa memiliki kemampuan literasi yang rendah karena memang sumber ilmu pengetahuan itu memang pada dasarnya diperoleh melalui literasi siswa yang paling banyak itu. Ternyata literasi kan macam-macam, gak hanya dia membaca buku, tapi dia memperhatikan kita mengajar juga, itu termasuk literasi gitu. Nah, kemudian asesmen nasional itu menjadi penting. Nah, jadi kita kan udah menggunakan K13 nih ya Bapak Ibu ya. Nah, K13 itu kan ada kompetensi pengetahuan, keterampilan sama sikap. Nah, sementara ini ketika kita ujian nasional, yang hanya di asesmen itu adalah kompetensi pengetahuannya saja, keterampilan dan sikapnya enggak. Jadi ini kan enggak sinkron kayak gitu. Nah, jadi dirubahlah ujian nasional ini menjadi asesmen nasional. Nah, kemudian asesmen nasional ini tujuannya adalah yaitu melakukan pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi bukan sebagai penentu kelulusan dan keberhasilan siswa dalam mencapai kemampuan akademis, tapi asesmen nasional ini lebih bertujuan ke pengembangan kompetensi sama karakternya, seperti itu. Nah, ini Juknis sama Juklaknya untuk asesmen nasional. Nah, ternyata KM ini bagian dari asesmen nasional nih Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Jadi AKM-nya ini sendiri terdiri dari literasi membaca sama asesmen literasi numerasi. Nah, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, nanti yang dikerjakan anak-anak ini di seperti yang UN tadi pakai CBT itu ya ini AKM-nya, kemudian survei karakter sama survei lingkungan belajar. Nah, di sini sudah masuk nih kompetensi pengetahuannya, keterampilannya sama sikap gitu. Nah, nanti akan kita bahas nih ya, literasi membaca sama literasi numerasi itu apa. Nah, di kemarin juga alhamdulillah di PPDB kita udah mengadaptasi AKM ini, dari tes-tesnya udah ada tes literasi membacanya sama literasi numerasinya. Nah, ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ya, pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM ini adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Nah, ini yang berbeda dengan UN bahwa tidak semua murid mengikuti AKM ini. Jadi dipilih sampling secara random gitu. Nah, ini sampling, pemilihan sampel secara acak gitu. Nah, ini jadwalnya. Kalau biasanya kita UN itu 4 hari, 4 mapel. Nah, ini jadwalnya untuk AKM ini hanya 2 hari. Ya, yang pertama tes literasi, ini kemampuan pengetahuannya ya, di literasi membacanya 70 menit. Nah, survei karakter ini kompetensi sikapnya 20 menit. Kemudian tes numerasi ini juga kemampuan ya, tes akademik ya 75 menit. Kemudian survei lingkungan belajarnya 20 menit. Ini untuk yang SD. Nah, yang untuk SMP ternyata lebih lama ya, ada 90 menit literasi dan numerasinya 90 menit. Ini jadwal pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ini memang yang jadi pertanyaan, yang banyak pertanyaan, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Jadi kita mengarah ke tujuannya tadi Bapak Ibu ya. Untuk asesmen nasional itu tujuannya bukan kelulusan. Jadi tujuannya kita untuk sebagai koreksi. Ya, sekolah asesmen itu kan nanti hasilnya akan ada evaluasi. Nah, hasil dari evaluasi ini walaupun sebagian dianggap menggambarkan bagaimana keadaan atau iklim di sekolah.
Nah, makanya hanya diikuti oleh sebagian siswa saja. Jadi sampling karena dia tidak menentukan kelulusan bagi tiap individu siswanya. Nah, mengapa yang menjadi sampel itu adalah siswa kelas 5, 8, dan kelas 11. Jadi memang AKM ini kan di seluruh tingkat pendidikan, tapi hanya di kelas SD itu di kelas 5, kemudian SMP di kelas 8, dan SMA itu di kelas 12, karena tadi Bapak Ibu kita mengarah ke tujuan asesmen nasional itu kan sebagai perbaikan pembelajaran. Jadi hasil asesmen nasional ini nanti kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, kalau asesmen nasional ini dikerjakan di siswa kelas 8, maka kita bisa melakukan perbaikan pembelajaran bagi siswa ini di kelas 9. Seperti itu, makanya karena dia tidak merupakan penentu kelulusan, nah diharapkan nanti setelah kita mengetahui hasil asesmen nasional dari siswa kelas 8 ini, kita bisa melakukan perbaikan pembelajarannya di siswa kelas 9-nya. Seperti itu. Nah, mungkin ya satu lagi ini Bapak Ibu, bentuk soal AKM ini ternyata sangat beragam. Jadi ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian isian singkat dan uraian. Nah, nanti mungkin contoh-contohnya bisa nanti ditampilkan. Bu Rida, mau dilanjutkan? Boleh? Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kori kesempatannya. Jadi melanjutkan dari Bu Kori, tapi sebelum itu saya mau mundur dulu ya Pak. Saya mau mundur dulu ke cara masuknya. Atau gimana nih, mau bahas ini dulu atau nanti cara masuknya Bu Kori? Tuntas ini dulu. Iya, ini selesai dulu cara masuk. Okay. Nanti kalau dia mau ikut. Kalau mau ikut, oke, siap. Ya, jadi untuk bentuk soalnya tadi AKM itu ada beberapa macam, yaitu pilihan ganda, satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda kompleks, ada lebih dari satu jawaban, kemudian ada menjodohkan juga, ya, jadi dia menarik garis dari satu titik ke titik lain yang dengan pasangannya, kemudian isian singkat sama uraian. Terus hasil dari AKM itu akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi untuk kelompoknya ada 4, di mana yang pertama adalah dia perlu intervensi khusus, artinya dia belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada di bacaan tersebut. Ya, untuk literasi ini, konten literasi, jadi literasi baca tulis itu mencakup pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, dan memahami informasi yang terdapat pada teks bacaan. Nah, konten literasinya ini ada 2, ada teks informasi dan teks fiksi. Ya, jadi memang ada yang berupa fakta, informasi, ada juga yang berupa fiksi. Nah, proses kognitifnya sendiri ada menemukan informasi, ya, kemudian ada interpretasi dan integrasi, dan terakhir ada evaluasi. Nah, ini kelompoknya, yang pertama dia perlu intervensi khusus, artinya dia belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang eksplisit. Kemudian ada yang dasar, artinya murid mampu menemukan dan mengambil informasi yang sudah ada. Jadi memang ketika dia bisa menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan itu, oh berarti dia tingkat literasinya adalah dasar. Kemudian ketika dia mampu menginterpretasikan dari informasi implisit, ya, dalam teks itu bisa membuat kesimpulan dan mengintegrasikan beberapa informasi, nah itu termasuk dalam tingkat cakap. Nah, kemudian kalau yang akhir dia bisa mengevaluasi isi dan sebagainya. Ini kalau kemarin di saat BIMTEK itu dikasih soalnya berupa studi kasus, misalnya Pak ini memberikan soal bla bla bla, bagaimana si anak ini termasuk kelompok yang mana, apakah cakap, dasar, atau mahir, kemarin seperti itu untuk literasi. Kemudian untuk kelompok numerasi juga sama, ada 4 kelompok, ada yang perlu intervensi khusus, dasar, cakap, kemudian mahir. Nah, untuk kontennya pada numerasi ini, yang pertama itu ada terkait bilangan,
kemudian ada pengukuran dan geometri, terus kemudian ada data dan ketidakpastian, dan yang terakhir ada aljabar. Jadi ada 4 konten untuk komponen AKM numerasi ini di satu level pembelajaran. Untuk intervensi khusus berarti ketika dia hanya mengetahui pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang baru sebagian gitu ya. Kemudian kalau dasar dia sudah bisa membentuk persamaan langsung konsep dasar yang terkait tadi 4 kontennya. Kemudian kalau cakap dia bisa mengaplikasikannya dalam konten yang beragam. Kemudian kalau mahir berarti dia sudah punya nalar untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam literasi numerasi ini gitu. Karena proses kognitifnya itu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ketika dia sudah bisa menalar berarti dia masuk kelompok mahir. Seperti itu. Nah, ini untuk perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan konten. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini bahwa kenapa sekarang konten jadi berpusat kepada materi pembelajaran, pusat pada kebutuhan. Kemudian untuk pemahaman konsepnya, jadi belajarnya untuk memahami konsep dan keterampilan, nggak hanya cakupan materi aja. Kemudian juga bisa menunjukkan kinerja dan penerapan konsepnya. Jadi ketika dia paham, berarti dia bisa menunjukkan kinerjanya dan menerapkan konsepnya. Terus untuk kompetensi, jadi bisa dia menerapkan dalam kehidupan nyata. Jadi dia nggak cuma tahu konsepnya aja di pelajaran, tapi dia bisa menerapkan juga dalam kehidupan nyatanya. Dan yang terakhir berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensinya. Sedangkan kalau yang konten dia berorientasi pada nilai akhir. Tambahan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi ini pembelajaran berbasis konten itu ini asesmennya ya UN. Jadi UN itu kita kan berpusat pada pembelajaran, ya kan? Dan orientasinya pada nilai akhir. Nah, kalau kita menerapkan K13 pembelajaran berbasis kompetensi, asesmennya yaitu AKM. Gitu. Jadi ini perbedaan tujuan dari ujian nasional dengan AKM. Nah ini ya perbedaannya ya, Bu Rida ya. Iya Pak, iya Bu Kori. UN dengan AKM. Nah ini bisa dilihat sendiri Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan yang mencoloknya itu di level murid. Biasanya UN itu tingkat akhir, kemudian kalau AKM itu di tadi satu tingkat di bawahnya 5, 8, dan 11. Karena nanti diharapkan kita sebagai guru bisa melakukan perbaikan pembelajaran setelah hasil AKM ini keluar. Perbaikan pembelajaran tentunya buat siswa yang akan naik ke kelas 9. Nah, subjeknya juga ini kalau UN kan seluruh siswa, jadi kalau AKM ini hanya sampling karena sifatnya dia sensus. Nah, tingkat jenis tes ini maksudnya high stake dengan low stake, artinya ini berpengaruh besar terhadap kelulusan siswa, makanya disebutnya high stake. Nah, kalau ini low stake karena dia AKM ini tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Seperti itu. Jadi hanya untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kemampuan siswa dan bagaimana lingkungan sekolah, kemudian bagaimana pengembangan karakter siswa. Jadi ini tidak menentukan kelulusan bagi siswanya. Gitu. Nah, bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kemarin UN itu kita pakai server sekolah, kemudian baru online itu server sekolah, kemudian disebar melalui klien-klien ini. Sementara kalau AKM itu bisa dikerjakan di mana saja dengan menggunakan gadget atau laptop siswa bisa. Seperti itu. Bu Rida mungkin mau lanjut? Lanjut Bu Kori, aku nanti bagian kalau mau masuk SIP. Iya.
Nah, ini segitiga belajarnya. Jadi memang kalau kita menerapkan pembelajaran yang baik itu, Bapak Ibu, jadi di sini kita kurikulum kita ini mempunyai perencanaan nih, di kurikulum itu perencanaan kita mau goals kita tuh kita pakai toolsnya apa, ini semuanya dirangkum di kurikulum. Dan kemudian pembelajaran ini pelaksanaannya. Nah, ini akan sebenarnya ini akan kita laksanakan di raker nanti. Jadi kita siapin dulu kurikulumnya, artinya rencana pembelajaran kita, kemudian alatnya apa. Nah, nanti di pembelajaran ini kita eksekusinya ke siswa. Nah, terakhir baru kita ke assessment. Artinya penilaian ini sebagai evaluasi. Gitu. Nah, ini siswa akan mendapat pengalaman belajar atau memiliki pembelajaran yang bermakna itu tergantung dari kompetensi kita sebagai guru dan bagaimana kompetensi kepemimpinan sekolah, karena ini merupakan suatu lingkaran yang saling berhubungan seperti itu. Jadi di mana program, kemudian di mana pelaksanaan dan sebagainya, itu nanti akan menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, mudah-mudahan ya ini kita juga belum melaksanakan, jadi kita juga belum tahu nanti masuk ke penilaian seperti dibagi 4 tadi, cakap, mahir, kemudian perlu intervensi khusus itu kita memang belum ke arah sana, tapi kita sudah diberitahu bahwa itu akan dibagi 4 nanti hasilnya, dan nanti tindak lanjutnya seperti apa itu memang belum dibahas secara detail pelaksanaannya, karena kita baru persiapan melaksanakan AKM seperti itu. Jadi pelatihannya belum sampai pada saat tindak lanjut setelah asesmen AKM itu keluar. Nah, saya kira cukup mungkin. Nah, nanti Bu Rida silakan dilanjutkan, Bu Rida, untuk akses informasi AKM ya. Baik, terima kasih Bu Kori. Jadi Bapak Ibu, si AKM ini, jadi saya ganti ya share-nya ya. Iya, stop share dulu ya. Dah. Nah, jadi kita masuk ke Bapak Ibu, nanti bisa dicari, ini ada guru belajar .kemendikbud.go.id, nanti muncul seperti ini. Ya, sekarang itu sedang berlangsung seri kecakapan hidup dan AKM. Nah, untuk di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat yang ada sertifikatnya totalnya 32 jam. Nah, nanti muncul ke dashboardnya seperti ini, ke home-nya. Nah, di sini ada BIMTEK yang bisa kita ambil. Di sini ada keterampilan hidup, kemudian kompetensi minimum, terus kemudian seri belajar mandiri dan pendidikan inklusif. Nah, untuk masuk ke sini, Bapak Ibu punya akun SIM PKB kan ya? Kalau waktu saya kemarin itu koordinasi dengan Pak Mufid, kemudian koordinasi juga dengan Pak Nardi ya, Pak Mufid ya? Salah satu orang dinas. Nah, kemudian dicetak akun SIM PKB, kemudian baru bisa masuk ke sini, ke guru belajar ini. Nah, gitu. Jadi masuk, nanti kita masuk. Kebetulan saya sudah masuk di sini. Ini ada sertifikatnya 32 jam, jadi setiap BIMTEK ada sertifikatnya. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk, jadi ada seri pembelajaran yang bisa diikutin. Waktu kemarin pernah ada masa pandemi COVID-19, kemudian di sini ada asesmen kompetensi minimum yang sekarang kalau nggak salah batch 11 itu sampai tanggal 27 Februari. 27 Februari berarti masih ada waktu beberapa hari lagi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengikuti seri belajar di guru belajar ini. Tuh. Nah, untuk selengkapnya sedikit saya buka. Nah, di sini ada tampilan kalau Bapak Ibu mau bergabung di grup Telegram resmi Guru Belajar, itu bisa bergabung di sini. Ada informasi-informasi terkait AKM dan terkait juga informasi di Guru Belajar itu ada di sana, gitu lengkap. Nah, kemudian ini ada bagian sertifikat. Ketika sudah selesai, maka nanti bisa dapat sertifikatnya di sini yang bisa di-download. Nah, ini yang saya sama Bu Kori lagi lakukan, itu kita harus melakukan pengimbasan AKM ya Bu Kori.
terhitung dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari, ya yang mana saya baru melakukan pengibasan. Gitu. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah diikuti, jadi kita bisa lihat kalau misalnya memang belum tuntas, berarti masih ada berapa persen yang harus kita tuntaskan. Nah, pertama-tama ada orientasi dulu, kemudian ada orientasi, ada pretestnya, kemudian ada materinya, baru nanti di akhir ada posttestnya. Gitu. Jadi secara bertahap, kalau waktu kemarin ngerjainnya sebetulnya sih cepet gitu, cuma karena ditunda-tunda jadinya butuh waktu juga. Ya itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti untuk mungkin kalau tim PKB bisa nanya sama Pak Mufid ya Pak, bisa tolong dibantu ya Pak? Boleh. Iya. Okay. Ada kepala dinas bagian Alfala, jadi kita minta bantuan sama Pak Mufid. Gitu Bapak Ibu, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit ya Bapak Ibu, minimal dengan kita sudah mengimbas ini, Bapak Ibu bisa tahu apa perbedaannya UN dengan AKM, ya perbedaan, kemudian tujuannya AKM itu apa, kemudian teknis pelaksanaannya AKM itu seperti apa, paling tidak sudah tergambar di Bapak Ibu ya. Nanti ketika ada pertanyaan mungkin dari orang tua murid dan sebagainya itu sudah bisa menjawab seperti itu. Nah, untuk mungkin informasi yang terbaru yang didapatkan dari dinas ya, diharapkan nanti di awal tahun pembelajaran, karena memang kedepannya kita kemungkinan besar 80% itu masih PJJ. Ya mudah-mudahan sih kita berharapnya tidak seperti itu ya, tapi kemungkinan besar kita memang masih PJJ. Nah, masih PJJ ini Bapak Ibu, jadi Kemendikbud itu membuka fasilitas untuk kita free, gratis, itu Google for Edu. Nah, nanti yang akan mengaktifkan itu Pak Mufid sebagai operator Dapodik sekolah. Ya, nanti kita dapat akunnya, akun Google for Edu-nya ini, akun kita sebagai guru dan akun nanti siswa-siswanya. Jadi nggak ada nanti dalam pembelajaran di kelas di PJJ nanti nggak ada siswa yang namanya pakai nama-nama alay, nama-nama gaul, karena itu akun pribadi ya. Jadi semuanya itu berdasarkan nama akun yang terdaftar di Dapodik. Jadi nggak sembarangan siswa dari luar bisa gabung ke classroom kita. Nah, kelebihannya nanti apa? Satu, dia merupakan aplikasi gratis. Nah, nanti mungkin Pak Mufid bisa kasih infonya. Itu semuanya dari Diknas. Kemudian yang kalau kita biasa gunakan ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita gunakan akun Google, yang Gmail itu kan terbatas. Hanya berapa ya? 15 GB ya kayaknya ya. Iya, 15 GB. Salah. 15 GB. Nah, semua GCR tugas siswa itu kan larinya ke Google Drive kita, ya kan? Nah, kalau kita pakai akun yang dari Pak Mufid nanti diaktifasi sama Pak Mufid, Google for Edu-nya dari kita sekolah Alfala. Nah, kita memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Jadi tuh siswa semua tugasnya dikumpulin, mau berapa siswa itu kapasitasnya tidak terbatas, unlimited, dan sifatnya ini gratis. Nah, makanya saya terutama koordinasi terus sama Pak Mufid, mudah-mudahan akun Google for Edu ini bisa kita gunakan di awal pembelajaran. Gitu. Kenapa nggak bisa sekarang, Bu? Karena kan mungkin lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah, kita kan sekarang ini udah pakai Google, Gmail yang pribadi ya. Nah, itu agak sulit disinkronkan nanti dengan yang sudah berjalan. Maka nanti disarankan Google for Edu-nya ini untuk awal tahun. Gitu ya Pak Mufid ya. Nanti minta tolong diaktifkan ya biar semuanya terkondisi, tertib, kemudian juga banyak keuntungannya, kita bisa free seperti itu, nggak pakai kuota-kuota karena ini udah dari pemerintah. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk mempersingkat waktu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk AKM ini? Tak ada ya.
Oke lah, kalau tak ada, kami serahkan lagi kepada Pak Yogi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.